Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Firsakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Berita viral masih terkait Gus Miftah versus bakul teh lovers. Jadi bukan sama bakul tehnya, tapi sama bakul teh lovers ya. Para pendukung-pendukung bakul tehnya. Jadi pada kali ini saya akan berkomentar umum ya. Saya bukan pendukungnya Gus Miftah, saya juga bukan pendukungnya bakul teh, tapi saya ini bersifat netral di sini, sehingga saya ingin mengomentari dari dua aspek, dari dua sudut. Yang pertama, seperti ini teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa apa yang disampaikan Gus Miftah ketika pengajian itu sesuatu yang memang tidak etis, sesuatu yang tidak perlu kita tiru, sesuatu yang tidak bagus lah, karena semua orang pasti tahu semua itu, karena kata goblok itu tidak layak untuk kita sampaikan kepada orang yang sedang berjuang mencari nafkah dengan cara yang halal. Itu sesuatu yang tidak pantas, itu semua sudah ketahui. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, Gus Miftah sudah minta maaf. Dan rasanya ini sudah clear ya. Jadi Gus Miftah itu walaupun minta maafnya ketika sudah viral, tapi paling tidak beliau sudah mendatangi rumah bakul teh itu, bakul es teh itu, kemudian dia merangkul, tidak cuma mencium tangannya, tapi juga merangkul, minta maaf di situ dengan ketulusan yang sangat luar biasa. Saya rasa itu sesuatu yang perlu kita contoh juga. Jadi pastinya Gus Miftah ke depannya akan lebih berhati-hati, itu sudah pasti, karena apalagi seorang public figure itu akan menjadi pelajaran tersendiri. Itu dari sudut Gus Miftah tersendiri. Terus yang kedua, teman sekalian, bagi para netizen, terutama YouTubers, tolong hentikanlah ya memframing, meng-up ini. Hentikan. Kenapa? Karena Gus Miftah dengan si penjual es teh ini sudah damai, sudah nggak ada apa-apa. Dan justru dalam menanggapi sebuah musibah, dalam menghadapi sebuah semua kegiatan, semua ujian, semua musibah itu pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Nah, mungkin seketika si bakul es teh ini ketika dikatain jual dulu, goblok dan sebagainya, itu nyesek ya, itu sedih seketika waktu itu. Tapi si bakul es teh ini kan tidak tahu apa yang akan terjadi 2 hari lagi. Si bakul es teh ini nggak tahu juga apa yang akan terjadi 3 hari lagi. Ternyata hikmahnya jauh dahsyat sekali, bahkan merubah si bapak ini dari segi finansial. Jadi kita harus menyikapinya dari 2 aspek. Jadi jangan hanya menghujat si Gus Miftah, tapi kita melupakan apa yang didapatkan oleh si tukang bakul ini dengan adanya agenda tersebut, dengan adanya penghinaan tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kita memang harus mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Dan dahsyatnya teman-teman sekalian, si tukang bakul ini sekarang pasti kondisinya senang, pasti kondisinya bahagia. Jadi ibaratnya kalau misalkan si bakul ini tahu bakalan seperti ini, jadi pasti dia akan menerima ketika dihujat di malam itu. Tapi dia karena tidak tahu, akhirnya hatinya mungkin sedih. Tapi ketika sekarang, saya berani bertaruh kepada teman-teman semuanya, bahwa ketika ditanyakan kepada si tukang bakul es teh ini, ke bapak ini, pasti hari ini bapak itu senang dihujat malam itu. Karena melihat hikmah di balik hujatan itu. Yang ada yang memberikan uang 100 juta, ada yang mau merenovasi rumahnya, bahkan di depannya mau dibukain kios. Ada YouTuber dari luar negeri ingin mendapat kontaknya, bahkan di bulan Ramadan mau diumrohkan. Itu hikmahnya. Jadi semuanya itu kita ambil hikmahnya. Jadi teman-teman sekalian, para YouTuber, para netizen, bahkan para hater dan sebagainya, tolong hentikan sudah hujatan, mengatakan Gus ini, Gus Miftah ini, sebagainya, itu sudah selesai. Antara Gus Miftah dengan si bakul sudah selesai, sudah beres. Teman-teman tidak perlu saling menghujat ya. Karena sekarang ini bukan lagi tukang teh versus Gus Miftah, tapi Gus Miftah versus
bakul es teh lovers ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, terutama ada YouTuber memang yang senang sekali melihat fenomena seperti itu, senang sekali. Senang menari bahagia di atas tergelincirnya para pendakwah. Yang tidak lain teman-teman pasti tahu yang namanya Harry Pras. Saya lihat konten-kontennya itu semuanya ya apa istilahnya, seneng lah ketika ada momen seperti ini buat kontennya dia. Bahkan Gus Miftah ini kontennya hampir sampai 4 kayak yang dia sampaikan. Jadi yang ingin saya sampaikan teman-teman semuanya, udahlah nggak usah apa istilahnya mengambil keuntungan ya dengan viralnya Bapak ini, apalagi menyalahkan Gus Miftah. Semuanya sudah beres. Gus Miftah sudah minta maaf dan Bapaknya sudah memberikan maaf. Bahkan Bapaknya mungkin di tengah malam berterima kasih kepada Allah, yang artinya berterima kasih itu artinya menerima hujatan itu sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi kepada terutama Harry Pras, udah nggak usah di-up lagi, semuanya sudah selesai dan ini pasti akan menjadi pembelajaran tersendiri kepada Gus Miftah untuk kedepannya lebih hati-hati. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan lagi ya, nggak perlu diiniin lagi, diituin lagi, dan hikmahnya sangat luar biasa. Pasti tukang Esta ini berterima kasih kepada Gus Miftah karena lewat perantara itu hikmah itu datang kepada dia. Jadi kalau saya ini kan siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah si bakul es teh, karena dengan dia dihujat dia mendapatkan hikmah yang luar biasa, dan netizen nggak perlu meneruskan ini karena semuanya sudah clear dan kita tidak perlu menari di atas tergelincirnya orang-orang, para pendakwah, para kiai. Kita harus introspeksi diri juga, kita perbanyak istighfar biar kita selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.